Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap kalian dalam keadaan sehat, kemudian kita terhindar dari virus corona ini, dan tetap semangat untuk belajar matematika. Ini masih sama di semester genap ini bersama saya Setio Putrissono. Nanti dari hari ini sampai mungkin untuk tes ulangan terpadu, ataukah nanti ada tes-tes yang lain atau ulangan, nanti akan saya share dari materi ke materi. Semoga aja kalian masih bisa menikmati video saya. Kali ini saya mau mencoba untuk videonya nanti saya share di Microsoft Teams saja ataukah di WA. Kemudian untuk kali ini di semester kedua ini pembahasan tentang trigonometri. Jadi kita lihat trigonometrinya. Ini trigonometri saya kasih part 1. Kenapa kok part 1? Ini panjang sekali, jadi nanti ada part 2, part 3, part 4, dan seterusnya. Kemudian untuk trigonometri ini untuk fungsi kalian ataukah untuk penerapannya itu biasanya untuk ahli bangunan atau jalan, ataukah nanti kalau yang mau meneruskan di bidang astronomi ini biasanya masuk di bidang trigonometri. Kaitannya dengan trigonometri ini kaitannya adalah tentang sebuah sudut. Jadi nanti ada sudut-sudut istimewa, misalnya 0 derajat, kemudian 30, 60, 45, 60, 90. Nah, harga dari nilai-nilai trigonometri ini nanti suatu saat kalian harus paham dan harus hafal. Nah, kemudian untuk pembahasan di trigonometri ini kali ini yaitu pada kompetensi dasarnya itu adalah menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kemudian menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Artinya kalian setidak-tidaknya mengetahui pengertian trigonometri itu dulu itu apa. Nah, nanti kalau kalian sudah mengerti arti dari trigonometri itu, maka baru kita bahas lebih lanjut tentang trigonometri tersebut. Nah, ini nanti di trigonometri ini nanti kalian akan ada fungsi dari sinus, kemudian kosinus, sama tangen. Sebelum memasuki pengertian dari trigonometri, kita terlebih dahulu mengenal sudut dulu. Jadi tidak-tidaknya kita mengerti tentang yang diperlukan di dalam trigonometri, yaitu sudut. Kita tulis ini ya, sudut. Sudut di sini kita biasanya menggunakan penggaris siku ataukah penggaris yang lain ini, jadi nanti akan ketemu atau busur ya. Nah, satuan sudutnya nanti yang kita perlukan adalah satuan sudutnya. Satuan sudut itu adalah derajat. Nah, tulisannya seperti ini. Misal 0 derajat atau 30 derajat
45 derajat, dan lain-lainnya. Sebenarnya masih banyak, jadi 0, 10, 30 dan seterusnya. Kemudian hubungan yang lain itu nanti juga akan dikenalkan dengan satuan radian. Ini radian, biasa disingkat adalah rad. Ini ada hubungannya, hubungan radian dan derajat, yaitu ini saya nulis Pi ya, ini Pi sama dengan 3,14. Hubungannya seperti ini. Saya coret sini. 180 derajat itu sama dengan pi radian. Sedangkan 1 derajat itu sama dengan, berarti 1 derajatnya adalah pi ini dibagi dengan 180 derajat radian. Sedangkan 1 rad itu sama dengan 180 dibagi pi radian, 180 derajat dibagi pi radian, maka hasilnya adalah 57,3 derajat. Nah, ini hasilnya. Sambil dibaca kembali sudut. Nah, ini untuk satuan sudutnya adalah derajat, misalnya 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90 dan seterusnya ya, dan lain-lain. Radiannya biasa disingkat rad. Hubungan rad dan radian yaitu pi sama dengan 3,14, yaitu 180 derajat sama dengan pi rad, atau 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. 1 rad itu sama dengan 180 derajat per pi, maka sama dengan 57,3 derajat. Contohnya, ini contoh. Nyatakan sudut berikut dalam satuan rad. Yang pertama 30 derajat, maka penyelesaiannya adalah 30, kita ini menyatakan ke dalam radian, berarti 30 kalikan dengan pi per 180 radian sama dengan 30, ini 180 berarti dibagi ya, jadi 180 dibagi dengan 30 dibagi 30 adalah 1, berarti adalah pi per 6 radian, atau sama dengan 1/6 pi radian. Ini yang
yang B 90 derajat, maka 90 kalikan dengan pi per 180 radian. Ini berarti 1 per ini 180 berarti berapa itu? 2. Ini sisanya adalah pi. Saya bolak-balik akan jadi masalah ya, seperti ini. Nanti hasilnya adalah pi per 2, itu boleh. Kemudian yang kedua, kebalikan. Sekarang nyatakan sudut berikut ke dalam derajat. Berarti diketahui radiannya. Kita kembali A 1/4 pi radian, maka adalah 1/4 kalikan pi 1/4 pi ini kalikan dengan 180 per pi, maka pi dengan pi hilang ya. Jadi tinggal 180 ini dibagi dengan 4, maka didapatkan berapa? 45 derajat. Yang B 2/3 pi radian, maka sama dengan 2/3 pi kalikan 180 per pi nya hilang, bisa dicoret nih hilang pi nya, maka sama dengan 180 ini bisa dibagi dengan 3, berarti 60 ini. Nah 60 kalikan dengan 2 berarti 60 kalikan 2 adalah 120. Nah ini hasilnya kira-kira seperti ini untuk sudutnya. Nah, nanti lebih lanjut kita lihat pengertian trigonometrinya sekalian. Nah ini langsung ya, ini trigonometri. Kita membahas sedikit-sedikit dulu nanti trigonometri. Nah ini pengertian dari trigonometri ini perbandingan trigonometri ini perbandingan trigonometri dalam segitiga siku itu ada istilahnya yang dinamakan dengan sinus, kemudian ada kosinus, kemudian ada tangen, kemudian ada kosekan, ada sekan, kemudian ada kotangen. Nah ini biasanya disingkat ini dengan nama sin, cos, tan, kosek, ini kosek, sekan, tapi tetap bacanya kita bacanya kosekan, sekan,
dengan kotangan. Ini saya tulis cotan. Nah, kotangan itu. Atau kalau dalam kalkulator kadang ditulis dengan cot. Ya. Di istilahnya ada yang memakai seperti ini. Kita akan mengetahui lebih lanjut. Kita lihat dari pengertian sudut sinus, sin, cos, dan tan. Nah, yang kita lihat di sini nantinya adalah kita harus mengetahui dari segitiga siku-siku ini dulu. Nah, ini siku-sikunya. Ini ada sudut A, sudut B, sudut C. Untuk ABC-nya ini kalian bisa berubah-ubah. Misalnya B-nya mau di sini boleh, kemudian A-nya di sini juga boleh. Toh nantinya ketemunya juga ABC. Sudut A menghadap B sama C ini adalah menjadi garis A. Sedangkan ini sudut C menghadap garis miring ini, berarti ini adalah sudut C kecil. Maaf, garis C kecil. Sedangkan AC, garis AC ini yang dihadapkan adalah sudut B, maka ini adalah garis B kecil. Sedangkan yang di sini nanti akan kita ketahui adalah alfa. Saya tulis dulu alfa. Nah, kita kasih keterangan dulu. AB itu sama dengan garis C, itu adalah sisi miring. Sisi miring. Sedangkan AC, ini AC itu sama dengan B, dan BC itu sama dengan A, itu adalah merupakan sisi siku atau BC sama dengan A adalah depan sudut alfa. Sedangkan AC sama dengan B itu adalah sisi samping sudut alfa. Nah, dari sini maka bisa kita ketahui pengertian dari perbandingan dari sinus, kosinus, dan tan. Kita lihat ini perbandingan
dari yang A ya, itu sinus alfa, yaitu sisi depan sudut alfa dibagi sisi miring, atau biasa disebut dengan demi. Itu cara mudahnya aja untuk menghafalkan. Sisi depan sudut alfa yaitu garis daripada BC per AB, sisi miringnya adalah AB tetap ya. Maka BC nya itu bisa kita tulis dengan garis A kecil per C, sedangkan yang B adalah kosinus alfa, maka itu adalah sisi samping sudut alfa dibagi sisi miring, atau biasa disebut dengan sami. Ini sami. Nah, sisi samping sudut alfa itu adalah garis daripada AC per miringnya tetap AB, maka sama dengan AC nya itu adalah B per C. Kemudian yang ketiga adalah tangen dari alfa, itu sisi depan sudut alfa dibagi dengan sisi samping sudut alfa, atau biasa disebut dengan D-sang. Depan sudut alfa itu adalah B C per AC, BC nya itu sendiri adalah A per B. Nah, atau tan alfa itu sama dengan cos, perbandingan daripada sinus alfa dibagi dengan cosinus alfa. Sinus alfa itu sendiri adalah A per C per A per C per B per C. Jadi A per C itu dikalikan dengan B per C ini, dibagi B per C, berarti ini dibalik jadinya C per B. Maka ini bisa kita coret, maka sama dengan A per sama ya. Nah, ini sama. Nah, dari ketiga pengertian tadi, setidak-tidaknya kalian harus menghafalkan dan harus mencerna yang dimaksud dengan alfa, ataukah sudut alfanya itu yang dimaksud dengan sudut alfanya, ataukah perbandingan dari sinus ataukah kosinus dan tangan. Maka selanjutnya adalah latihan soal. Yang pertama, yang nomor 1, ubah sudut berikut ke dalam derajat. Yang A
3/10 pi radian. Yang B 3/4 pi radian. Terus yang nomor 2, ubah sudut berikut ke dalam radian. A 105 derajat, B 135 derajat. Silahkan sambil dicatat, kemudian dikerjakan nanti ke dalam Microsoft Teams-nya dan diupload di channel tugas Microsoft Teams. Kemudian yang ketiga ya, sini. Oke. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya masih sama. A, C, B. Ini sudut C-nya. Kemudian kalau tadi alfanya di sini, sekarang saya taruh sini adalah beta. Berarti ini tetap menjadi masih B kecil. A ini masih A kecil. Ini C kecilnya masih C. Yang jadi pertanyaan, tentukan perbandingan dari yang pertama adalah sinus beta, yang B kosinus beta, C tan beta. Nah, yang nomor 3 ini yang perlu kalian ketahui adalah ini antara sekarang yang harga nilai B ini adalah menjadi sisi depan daripada sudut beta, sedangkan A ini adalah sisi samping dari sudut beta, sedangkan AB ini adalah sisi miring. Berarti tetap ya, tetap. Maka pengertiannya masih tetap sama, tinggal kalian menentukan betanya. Berarti kalian bisa tulis saja di sini nantinya. Saya kasih contoh satu, sisi depan sudut beta. Nah, ini dibagi dengan sisi miring, masih sama. Pengertiannya masih sama, hanya ini betanya diganti. Nah, betanya ini adalah posisinya berada di sini. Berarti sisi depan sudut beta. Sisi depan sudut beta, berarti sudut beta ini menghadap sini, berarti depannya sudut beta adalah garis B atau garis daripada AC. Seperti itu. Nah, ini silakan kalian kerjakan dari nomor 1, 2, dan 3 tadi. Kemudian nanti kalian upload ke channel tugas yang ada di Microsoft Teams. Kita lihat ya, kita sini nanti di kalian untuk uploadnya itu ke dalam Microsoft Teams. Upload,
tugas tadi ke dalam MS Team di channel tugas. Kayaknya untuk semester genap ini grup channelnya tambah banyak. Maka kalian cari yang MTK ataukah yang DDG di kelas kalian masing-masing. Mungkin itu saja dulu. Hari berikutnya nanti masih akan saya tambah untuk yang kita membahas ke kosekan, sekan, dan kotangan. Itu dulu. Semoga kalian bisa ngupload, dan saya harap uploadannya tambah banyak sehingga kita tidak usah menggunakan remedial, dan setidak-tidaknya untuk dari hari ini sampai ke depan itu menjadi tanggungan kalian untuk menuju kenaikan kelas di kelas 2 nanti. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.